bisa. Ini semua ntar bisa di copy ya, maksudnya semua ilmu saya bisa di copy, video-video saya bisa di copy, buku-buku saya bisa di copy. Oke, sekarang kita masuk ke referensinya dulu ya, buku-bukunya. Sebelum kita masuk yang lebih horor. Ini saya masuk ke perpustakaan saya. Perpustakaan saya ada di harddisk. Sebetulnya bekas laptopnya udah hancur, harddisknya saya copot. Nah, ini ini buku ya. Mau buku tentang apa? Hah? Hacking, oke. Yang susah memang baca. Yang paling susah adalah mengerjakan perintah yang pertama. Iqra. Itu paling susah. Perintah sholat mah gampang, tiap hari kita kerjain. Bagian Iqra nggak pernah ngerjain. Nah, oke. Sekarang kita masuk buku. Mau hacking bagian mananya? Ini banyak banget nih, ada DDoS, ada make money dari hacking, ada bagaimana caranya OSINT segala macam. Ini saya klik sembarangan. Kalau kita lagi baca buku, sarannya keywordnya dummies, gitu ya, supaya buku buat orang blon yang kita baca. Kalau buku buat orang pintar susah biasanya. Ini ada Hacking for Dummies, ada volume 2, ada yang 5th edition, kita baca yang rada baruan ya, 5th edition. Nah, ini bukunya bisa dibaca-baca kayak gini lah. Oke, ini cuman ada berapa halaman ini teh? Cuman sekitar banyak juga ya, 373 halaman ya. Ini buku hackingnya. Jujur kalau saya lagi ngajar, ini saya kasih lihat ya kuliahnya. Ini udah kelihatan ya bukunya ya. Kalau pengen belajar cyber security juga ada bukunya. Ini saya back dulu. Ada cyber security. Di sini yang paling menarik adalah machine learning sama data mining sekarang untuk cyber security. Kenapa ini jadi menarik? Karena ini adalah solusi yang perlu kita pakai untuk mengatasi, kata Pak Slamet, kejadian kemarin. Gitu ya. Dan kejadian kemarin itu tidak bisa pakai antivirus emang, karena dia ransomware, di encrypt itu antivirus nggak bisa baca. Konsekuensinya mau nggak mau harus pakai machine learning. Kemudian tekniknya adalah backup. Sebenarnya itu sih, backup sama machine learning, beres ya. Nah, ini bisa dibaca-baca. Kalau pengen belajar soal machine learning juga ada. Oke, sekarang saya akan masuk ke teknik ngajar cyber security. Oke, Anda ini free, gratis. Ini yang saya omongin semua free ya. Cuman kalau ngopi perpustakaan saya, jangan pernah cerita ke orang bahwa itu dapatnya dari Ono. Karena Ono dapatnya dari torrent. Nggak usah dilanjutkan. Beres ya. Tadi buku yang Anda lihat harganya sekitar $100, $200. Udah gitu gue kopiin gratis. Makanya kalau ngopi dari saya, bayarnya gampang. Pakai doa setiap habis sholat, semoga dosa Ono dihapuskan. Gue ngomong kayak gini kemarin di depannya orang-orang Kumham, bayangin aja loh. Ini yang mengelola penjara. Ini silahkan di copy, saya hasil nyolong gitu kan, seru. Di depan orang yang ngelola penjara, asik baru. Oke. Sekarang ininya ya, ilmunya sendiri ada di sini, open course, ITTS ACID. Ini free, gratis. Buat teman-teman diklat, silahkan kalau mau di copy ntar ya. Nah, ini saya kasih lihat icip-icip lah sedikit si open course ITTS ACID. Oke. Di sini ini free, jadi ini saya ngomong jujur dulu, terus terang aja. Ini kita kasih free karena kita pengen dapat orang-orang, ini dibuka buat semua orang, tapi harapan kita yang masuk, yang ambil kuliah ini adalah anak SMA sama SMK, bukan S1 S2, bukan SMA SMK. Konsekuensi yang terjadi adalah saya bisa lihat nilai mereka. Kemudian yang terjadi adalah saya menawarkan ke mereka beasiswa untuk kuliah di kampus. Jadi ini kita pakai buat ujian saringan masuk mahasiswanya ITTS sih sebenarnya. Gitu. Kalau Peruri mau agak gila kayak Ono, ya Ono kan udah gila ya. Kalau Peruri masih normal sih. Ini silahkan di copy buat teman-teman di Diklat.
kalau diklat cukup gila bisa dilepas free. Nah nanti Peruri jadi bisa dapat orang-orang yang bagus, bisa diproses rekrutmennya lewat sini juga gitu ya. Ini saya kasih lihat aja beberapa, ini ada cyber security, ada data engineering, ada computer network segala macam. Ini hampir kuliah satu kampus kita lepas free. Oke. Dan kalau anak-anak ini levelnya SMA SMK, kalau mereka bisa dapat nilai bagus, mereka bisa daftar sebagai mahasiswa. Nah ini bayar SPP-nya nggak mahal sih, cuma berapa ya, 300.000 lah satu bulan. Jadi bayar SPP-nya kayak anak SMA gitu, bayarnya bulanan. Nah kuliah yang berhasil mereka kerjakan sebelum masuk bisa ditransfer jadi kredit, jadi nggak usah ikut kuliah lagi. Nah sekarang saya kasih lihat kuliah cyber security ya, biar ngebayangin gimana teknik ngajar cyber security. Agak kurang ajar sih. Oke. Ini saya nggak masuk ke dalam ya, cuma ngasih gambaran aja. Jadi pertama kali waktu ngajar cyber security, saya kepaksa harus ngajarin network dulu, tapi network yang advance. Rata-rata minta maaf, guru dan dosen yang ada di Republik ini ngajarnya network yang biasa. Contoh, IP-nya yang diajar IP versi 4. Padahal besok presiden yang akan datang akan tanda tangan lagi SPBE kan? SPBE yang sekarang udah habis kan, 2022. Mereka akan tanda tangan lagi SPBE. Di dalam SPBE kalau kita lihat ada jaringan intranet pemerintah ya. Kalau udah pernah ngikutin SPBE tahu ada jaringan intranet pemerintah. Pertanyaannya, IP yang dipakai di jaringan internet pemerintah IP versi berapa? Versi 6. Oke, sekarang saya tanya ke pegawai baru. Gue nggak mau bikin malu Ciser soalnya, jadi gue nanya pegawai baru. Gue nggak mau bikin malu yang pakai jaket soalnya. Oke, IP versi 6. Oke, localhost alamatnya apa? Mampus lo. 127 mah IP versi 4, versi 6. Hah? Localhost apa? Ayo. Nah, Bapak, ini masalah besar di Republik ini, jangan khawatir. Oh, salah. Ada lagi yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Nah, ini masalah paling besar karena 99,9% operator jaringan kita nggak ngerti IP versi 6. Ini masalah besar. Sekarang saya kasih lihat ya. Kasih lihat dikit aja, icip-icip. Saya minta maaf ini karena waktunya paling cuma sejam, jadi icip-icip. Tapi kalau ada yang pengen komentar nanya langsung juga boleh sih, saya suka banget. Oke, saya kasih lihat nih ya. Ini minta maaf, komputer saya bukan Windows karena saya tidak mau dijajah sama Microsoft. Ini udah rasis ngomongnya. Oke, bisa kelihatan nggak localhost saya IP-nya berapa? Hah? Berapa coba? Halo. Ini udah kelihatan loh di layar ada loh. Berapa? .2.21. Ya betul. Yang ini ya. Jadi ini kan IP versi 4 127.0.1 versi 6 yang ini. Beres ya? Sip. Oke. Selanjutnya belajar IP versi 6 ya. Karena ini jadi nyawa di jaringan internet pemerintah. Jadi maunya punya versi 6. Kalau bisa Peruri maupun pemerintah-pemerintah yang lain, KL yang lain, kalau bisa request IP versi 6 dari sekarang supaya bisa internalnya mulai IP versi 6 jalan, supaya jeepnya bisa jalan. Beres ya? Oke, itu satu hal. Stres kayaknya gue ngomong di sini pada langsung dia. Gue paling demen dah. Oke, lanjut. Jadi bentuknya kayak gini. Kalau saya ngajar pertama kali, saya kasih lihat jaringan yang rada advance. Contoh lain yang jaringan yang ada rada advance adalah yang ini nih, VoIP sama OpenBTS. Oke. Jujur, kita bisa bikin 5G sendiri hari ini. Saya dan teman-teman. Cuman teman-teman saya ini Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Kebetulan mereka minta, "No, ajarin kita dong." Ya udah, gua ajarin.
Oke, kalau mau baca bukunya akan dicetak, cuman kalau mau baca contekannya, ini Ono rada kurang ajar sebenarnya sih. Ini orang Kominfo sana nggak ada kan? Nah, lagi sibuk sama meluncuri satelit soalnya. Ya udah biarin, gue sibuk bikin 5G. Silakan masuk ke onocenter.or.id, masukin kata kuncinya 5G. Oke. Ini adalah buku. Ini buku loh. Ini saya kasih rada ekstrim sedikit ya. Ini testingnya kita mulai konfigurasi core network. Ini core networknya. Jadi ini bikin sentral teleponnya ya. Diajarin teknik bikin sentral telepon, cara konfigurasinya seperti apa, bikin sentral telepon sendiri. Jadi sebetulnya kita bisa bikin Telkom sendiri kalau mau. Cuman supaya saya nggak terlalu berantem sama Kominfo yang pusat, kita lebih arahnya private 5G. Kalau public 5G nanti berantem sama temennya Pak Halim kan ya. Jadi supaya saya nggak usah berantem sama temennya Pak Halim, saya bikin private 5G. Jadi kita bikin private 5G, frekuensinya pakai frekuensi private network, jadi relatif aman sih. Gitu Pak Halim, aman. Kasih tahu teman-teman Telkom, Ono nggak jahat-jahat banget sebenarnya. Cuman di sini yang perlu dikasih lihat bahwa sebetulnya bangsa Indonesia bisa bikin. Oke, sekarang saya pengen ngecek, Anda bisa nebak nggak? Jadi waktu saya ngasih training anak-anak di Dinas Kominfo Tangsel, ada 30 orang yang saya training nih. Yang kira-kira bisa bikin 5G ada berapa orang akhirnya dari 30 orang? Berapa orang yang bisa kira-kira? Nebak? 10? Salah? Yang benar 2. Dari 30 yang bisa 2. Jadi kira-kira kita akan melihat masalah manusianya seperti itu. Kita punya banyak orang, hanya 2 yang bisa. Jujur, saya sebelumnya, ini saya kasih lihat di Wikipedia lah. Dan ini konsisten di semua bidang sih sebenarnya. Di semua hal yang saya hadapi konsisten banget. Anda bisa masuk ke Wikipedia, masukin kata kunci Ono W Purbo, misalnya ya. Oke, saya pengen ngasih lihat foto doang sih sebenarnya di sini. Bukan foto yang ini, saya ada foto satu lagi. Di bawah ada foto. Kagak ada. Dihilangin sama anak-anak Wikipedia. Oke, berarti nggak ada udah di-delete di Wikipedia. Maklum, mereka lebih berkuasa daripada Ono. Masukin ke Ono Center aja. Masuk Ono W Purbo. Nah, ini lebih lengkap sih. Jadi ini Ono Center. Jadi ceritanya Ono Center ORD/Wiki kenapa dibuat? Soalnya waktu itu saya bikin tulisan-tulisan saya di Wikipedia. Di Wikipedia kan ada moderatornya ya. Moderatornya hobinya nge-delete tulisan saya. Akhirnya saya bikin wiki sendiri. Gue capek ngelawan moderator kan, capek ya karena dia berkuasa. Ya udah gue bikin aja sendiri wiki di Ono Center. Orang softwarenya kan free. Gue bikin aja di sini. Oke. Ini saya akan masuk ke bawah. Apa gue delete juga ini sini ya? Bego sih ya, ke-delete juga Gua taruh di mana ya? Lupa. Kayaknya harus pakai search aja. Open BTS sama Pak Budiman waktu itu. Budiman Kasat. Ketemu. Ada nggak Open BTS? Apa Ono ya? Biar kelihatan. Saya cari image. Wah, nggak ketemu ke-delete mailnya. Tapi kisahnya gini dah. Kisahnya gini. Jadi waktu itu Pak Budiman Kasat ya. Pak Budiman Kasat udah gitu dia ngomong sama saya, "No, ajarin Hubat dong, Perhubungan Angkatan Darat untuk bikin BTS telekomunikasi sendirilah." Saya bilang sama Pak Budiman, "Pak, saya ini guru, saya ini dosen, saya bukan supplier, saya bukan industri, saya nggak bisa kasih barang, yang saya bisa kasih ilmu." Jadi saya selalu kayak gitu. Kalau ada perusahaan atau apa minta tolong saya langsung ngomong, "Saya ini posisinya guru, dosen. Saya nggak punya pabrik di belakang, saya punya ilmu, buku dan sebagainya." Dan seringkali Ono gelo ngasihnya gratis. Dah, sama Pak Budiman juga gitu. Ya udah, dikasihlah saya 60 orang buat bikin BTS seluler. Saya training 1,5 tahun, keren kan? Wah, 1,5 tahun. Kita bisa bikin 2G waktu itu, teknologinya masih 2G, 1,5 tahun. Dari 60 yang bisa berapa orang kira-kira? Satu orang mah kurang ajar lu. 5 juga salah. 5 salah. Yang bisa cuma 2 orang.
Jadi kita kondisinya separah itu sih sebenarnya. Jadi kita cuma 2 orang. Yang satu adalah Sersan Mayor Kopassus, bisa dan jago, dan saya bingung kenapa dia bisa. Karena dia tidak pernah kuliah IT. Dia memang ngotak-atiknya, router, mikrotik dan sebagainya, dan dia bisa. Satu lagi Letnan, sekarang lagi training di Pak Slamet, thank you. Saya langsung speechless. Ya sebenarnya kalau ada Pak Slamet kita selamat. Terima kasih Pak Slamet dan teman-teman BSSN. Tapi masih ada kan? Oh, Buntan juga cabut. Oh iya, siap. Dipanggil sama bos mah susah hidupnya ya. Oh ya, makasih Bu Intan. Waalaikumsalam. Balik deh, gue udah sampai mana tadi ngomong teh? Oh, Kopassus 2 orang. Satu lagi Yudo waktu itu masih letnan, sekarang udah mau kolonel, sedang di Secapa di Bandung, dia lagi pelatihan untuk jadi kolonel. Tapi orangnya cuma 2. Jadi kondisinya separah itu. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat kondisi. Jadi kondisi realnya seperti itu. Saya juga waktu itu ke Pejaten. Tahu kan Pejaten lah ya. Pejaten. Nah, itu bintang 2-nya komplain sama saya. Komplainnya kira-kira gini, "No, gua udah beli barang harganya belasan miliar, cuman nggak ada yang jalan." Nah, jadi 3 tahun sebelum itu, 3 tahun sebelum kejadian, saya ngetes. Jadi bintang 2 sebelumnya ngomong sama saya, "No, tolong dong dites anak buah gua," anak-anak baru itu tadi, sama sini anak baru. Ini tadi ngetes, saya tadi belum ngetesnya, belum sadis tapi. Kalau boleh saran sih yang sadis. Nih, saya ngetes pakai kuliah yang ini tadi, yang ini ya, cyber security ini. Nih saya kasih lihat kondisi realnya. Jadi ini catatan buat Pak Halim, teman-teman semua lah ya, bahwa kondisi. Jadi kalau kita mainan dengan CSIRT dan sebagainya kan biasanya komponennya 3 ya. Ada people, proses, teknologi. Peruri nggak ada masalah di proses sama teknologi. Proses pasti kayak SOP, ISO 27001 dikerjain, beres lah. Teknologi nggak ada masalah. Tadi lihat videonya, waduh SOC-nya bagus banget, udah cantik, kerja di situ enak, tidur di situ juga enak banget dah. Gue juga ke Mabes juga kayak gitu, wah SOC-nya bagus. Udah gitu pertanyaan dari jenderalnya udah ngeliat layar teh. Ini nggak apa-apa ya, Bu, saya cerita yang ngaco-ngaco ya, nggak apa-apa ya. Ini di SOC di Mabes, Mabes keren, Bu. Mabes SOC sama ada Ono, ada jenderalnya tuh. Lihat layar SOC kan gitu ya. Ada gambar peta, udah gitu ada kayak panah-panah rudal gitu kan. Ada serangan dari mana gitu kan ya. Pertanyaan jenderal mah gini aja. Itu yang di layar apaan ya, No? Stres nggak? Pertanyaan itu di layar apa? No, alah, pusing gua. Oke, stop dulu, nggak saya terusin dulu. Saya urusan ini ya, urusan SDM ini ya. Saya balikin nanti, saya cerita lagi sih. Kisahnya seru banget yang itu. Oke, nah ini saya kasih lihat. Ini kelihatan, pesertanya ada berapa kelihatan? 11.900 ya, hampir 12.000 ya. Oke. Yang seru dari makhluk ini adalah seperti saya bilang tadi, kalau yang bisa dapat nilai 90 akan dapat sertifikat free. Untuk daftar free, untuk ikutan kuliahnya free, untuk tesnya free, semuanya free sampai sertifikatnya free. Bisa nebak dari hampir 12.000 orang, berapa orang yang bisa dapat nilai 90. Wah, lu mah bajingan lu dulu. Setan banget. 10%, jadi 12.000, 10%, 1.200 ya, terlalu optimis. 100 masih optimis. 3% tuh jadi berapa kalau 3%? Hah? 300 optimis. Saya kasih yang realnya ya. Jadi yang Anda hadapi manusia banget sih akhirnya. Nih 10 orang ya, yang paling dekat yang itu. Jadi sertifikat bagi mereka yang lihat di atas 90. Kita lihat ya,
course completion certificate. Karena saya guru dosennya, saya bisa ngelihat 19 orang. Dari hampir 12.000 orang. Ya. 0, jadi yang kita hadapin seperti ini sih sebenarnya. Jadi saya bersyukur, saya senang teman-teman peruri bikin t-shirt, saya senang dengan teman-teman Go Ide lain, KL lain bikin t-shirt. Masalah kita bukan t-shirt, masalah kita manusia. Ini, terus ya. Memang PR-nya bukan PR Pak Halim sebenarnya. PR-nya paling gede adalah ada di Diklat. Tapi narasumbernya dari Pak Halim nih, supaya teman-teman Diklat bisa bikin orangnya bagus. Orang ini bukan orang buat t-shirt doang loh. Orang ini adalah karyawan segala macam, bahkan juga nasabahnya. Kalau di Peruri apa namanya ya? Pelanggan ya, pokoknya yang user lah, bukan eksternal. Itu masalah besar. Oke. Dan ini terjadi di bank juga sama. Masalah besarnya bukan di dalam nasabah di luar. Saya kasih lihat. Ini nggak apa-apa ya kayak gini ya. Saya ngomong apa adanya ya, kondisi realnya seperti apa supaya kita semua sadar. Dan seringkali solusi pimpinan adalah beli barang. Nih saya ke Pejaten beli barang, ke Mabes beli barang, hampir semua solusinya beli barang. Karena pimpinan lebih gampang buat bikin anggaran. Kalau bikin orang kan emang tanggung jawab pendidikan sebenarnya. Cuman pendidikan kan minta ditabokin kadang-kadang. Dosennya, seperti saya, harus ditabok. Oke, sekarang saya kasih lihat. Saya hampir tiap hari terima email seperti ini. Sampai saya kumpulin, ini sampel aja ya, sorry. Minta maaf nih email saya, nggak manusiawi ya. Ini email yang dihack, email yang laporan, minta, ini kalimat judul, subjeknya aja. Minta tolong, saya mau minta tolong mas, tolong saya pak, tolong, bang kasih tahu cara ini, tolong, pertolongan mendesak, minta tolong, tanya pribadi. Dari subjeknya aja udah kelihatan. Bayangkan kalau Anda terima ini setiap hari, stres gak lu? Stres. Kayak gini tuh tiap hari saya terima email. Ada yang tadi pagi belum saya copy ke sini nih. Kebetulan laptop memang saya pakai buat presentasi segala macam. Jadi tempat kerja saya bukan yang ini sih sebenarnya. Ini kopian aja. Saya kasih lihat ya. Biar stres lu pada. Nih ya. Saya Ratna dari Surabaya. November lalu HP saya dicuri. Sejak itu tidak bisa akses Gmail, Instagram karena password disimpan di HP. Apakah saya minta tolong Mbak? Karena saya hampir putus asa memikirkan masalah ini. Iya, perlu di saya follow up sih emang. Nih, selamat pagi mas, saya mau nanya caranya mengetahui identitas dan lokasi orang hanya lewat nomor HP karena saya habis kena tipu. Ini ngomong kena tipu ini nggak kecil loh, asli. Kalau level mahasiswa ratusan ribu rupiah biasanya. Kena ini loh, apa sih, minta pulsa segala macam, itu level mahasiswa. Tapi kalau yang udah kerja, itu range-nya antara 1 sampai 20-an. Tapi yang ekstrim-ekstrim, saya pernah berinteraksi yang kena sampai 200 juta, 300 juta sampai 2M. Istri saya, istrinya ono 6,5 juta kena. Istrinya ono, coba. Tapi cewek emang susah ya dikasih tahu ya. Udah ono kasih tahu, jangan, itu pasti nipu. Dia lanjut hajar play, aduh ampun. Nih buat gue, ini kasus kayak gini ya. Oke, gue pengen nanya yang para ini lah, solusinya apa kalau udah kena kayak gini? Mampus nggak lo? Ayo, solusinya gimana? Istighfar. Lapor ke lapor.go.id. Lapor ke mana? Polisi ya. Lapor polisi, semangat. Gua kasih cerita bini gua langsung nih. Jadi lu pada mikirnya kan lapor polisi ya. Coba kira-kira sekarang nggak usah dicerita dulu. Kira-kira kalau lu lapor polisi, terus apa ya? Ada follow up? Nggak ada. Baik, hah?
Buat apa? Oh, bayar. Masalahnya bukan masalah bayarnya ya. Ini bayangin, kita ditipu. Terus kita udah transfer duit nih ke malingnya. Kan kita pengen duitnya balik sebenarnya. Bisa dapat duitnya balik kagak? Enggak, duit nggak akan balik ya. Sadar ya. Dan orang yang ditipu ini banyak banget, kasusnya seru banget loh, macam-macam. Ini saya cerita istri saya langsung aja dulu ya. Dia kena 2 kali tipu. Dia ketipu 2 kali. Emang suaminya. Nih, penipuan pertama. Jadi temannya, tetangga sih sebenarnya, kategorinya tetangga, lewat Facebook minjem duit. Oke, karena buat SPP anak dikasih pinjam duit dibalikin nggak masalah. Beres ya, tetangga. Terus kemudian Facebook temennya ini dihack. Hackernya bisa baca yang komunikasi sebelum-sebelumnya, dibaca sama hackernya. Terus minjem duit lagi. Terus bini gua masih agak pintar dikit waktu itu. Ditelepon lah tuh tetangga. Mau ngecek bener mau minjem duit kagak. Nah terus udah gitu nggak bisa disambungin. Terus dia berpikir optimis positif ya. Wah ini kali lagi urgent, butuh banget duit. Ditransfer tuh duit ke nomor akun yang di message tadi. Padahal itu nomor akunnya punya hacker. Nah udah gitu langsung. Tapi ibu-ibu gampang banget ditipu kayak gitu. Dia waktu itu pernah hampir ketipu. Yang ini hampir ya. Jadi teknik serangannya gampang banget sih, tipu doang sih. Ada orang yang nelpon karena jadi penipu itu pinter, dia melakukan profiling terhadap kita, istri saya waktu itu anak lagi kuliahnya di Presiden University di Cikarang. Ditelepon gini, anak ibu ada di kantor polisi. Itu langsung kan istri nangis-nangis kan, gelepak-gelepak, guling-guling kan. Terus gue langsung udah tahu lah paling tipu, coba telepon anaknya, nggak bisa ditelepon tuh berkali-kali. Istri tetap komunikasi sama penipunya. Kemudian adiknya istri berusaha nelpon, akhirnya berhasil nelpon. Mas ada di mana mas? Ada di kos-kosan. Kenapa? Wah udah ini beres urusan selesai, nggak ketipu. Jadi penipuannya gitu. Nah sekarang yang ketiga yang ketipu benerannya gini. Tapi ini ngeri nih sebenarnya. Keren, hackernya keren yang ini, asli keren. Jadi dia belanja online. Karena ini saya rekam, saya nggak akan nyebut ininya ya, toko online-nya. Dia belanja online ke salah satu toko online. Jadi dia punya cita-cita pengen beli mesin jahit digital, komputer. Beres ya. Harganya 6 juta. Di toko online ini harganya 3,5 juta. Percaya nggak? Nggak percaya, karena Anda udah tahu ini cerita penipuan. Cuman bayangkan lu, bini gue ini lagi sale, beli aja. Ono udah bilang, udah jangan, ini pasti penipuan, bohong. Cewek susah diomongin ya. Aduh, udah dibilang nipu, tetap aja beli. Jadi ditransfer tuh duit 3,5 juta ke sana. Kan kalau di toko online masuk ke rekening bersama Rekber gitu ya, udah ditaruh di Rekber, udah beres. Nggak langsung dikirim ke penipunya kan? Nggak. Terus kejadiannya adalah malam itu order di cancel sama si papa. Konsekuensinya duitnya balik dong. Yang jadi masalah istri saya tidak pernah naruh nomor account di profilnya dia. Wis terlalu semangat ngomong, ini layar mati. Ini pakai baterai soalnya, jadi dia langsung menyelamatkan diri ini. Hibernate. Udah gitu gue nggak bisa nyalain lagi. Hah? Mana? Oh di sini. Oke. Kok yang ini nggak keluar ya? Waduh. Gimana caranya nih gue sekarang nih? Oh,
Waduh. Oke. Setting display. Udah mirror ya? Ya udah nasib dah. Tapi gue nggak bisa lihat layar gue ya. Ngadepnya gini aja ya. Ya udah. Cabut aja, Pak. Hah? Cabut colok. Oh, iya pinter juga dia. Cisen hacker ya. Ya, bentar. Sekarang kita oke. Stres gua. Oke, ceritanya dipercepat ya, percepat. Jadi istri saya duit nggak bisa balik kan, karena ternyata dia nggak pernah naruh nomor account di situ. Komplainlah dia ke CS, customer service dari si toko online tadi. Mas, ini gimana? Duitnya lari kemana? Customer service ngecek dong profilnya istri. Nah, ada nomor account di profilnya ibu. Hah? Gua nggak pernah masukin. Udah dihack. Jadi si hacker udah ngehack. Dia diem sampai istri melakukan transaksi yang gede. Kemudian di cancel, duitnya masuk ke akunnya si hacker kan. Nah terus duit gua gimana? Ya udah ketransfer bu, nggak bisa dibalikin bu, mampus gak 3,5 juta. Nangis di depan saya kan, guling-guling, weng, kayak cewek kalau udah kayak gitu nangis bisanya kan, nangis, weng, dah. Tuh tadi gua kan tanya solusinya gimana, ke polisi ya. Nih bini gua ke polisi sama Ono, datang ke kantor polisi, ke Polres, mau lapor kan, mau lapor, ngadep ke petugasnya nih, lapor, belum apa-apa, bini gue langsung dimarahin sama petugasnya. Ibu udah tahu toko online tukang tipu, lu belanja juga di sini. Waduh, dimarah-marahin, nangis. Makanya jujur, saya sekarang kondisinya gimana ya? Mau lapor polisi juga dimarahin, bukan solusi juga. Jadi nggak ada solusi. Udah pusing kan, 2 kali nangis nih, kepaksa Ono pakai teknik Ono dong. Coba bisa nebak nggak teknik Ono apa tuh? Hah? Kalau ikhlas sih gue udah ikhlas, itu bagian dari proses belajar istri. Ya udah. Hah? Gue kagak, tekniknya gampang banget gue. Masuk Twitter, posting, teman-teman, istri saya ditipu di toko online ini 3,5 juta, jadi hati-hati ya. Wow, itu 5 menit kemudian langsung ditelepon sama toko online-nya. Bu, uang ibu berhasil kita tahan, kita selamatin, ibu punya nomor account nggak? Ntar kita balikin. Oke. Tapi masa kayak gitu solusinya Cisat kan nggak mungkin kan ya. Cuman jujur sih saya pakai jaringan underground, saya ngobrol sama teman-teman kan di toko online itu ada nomor banking, nomor telepon segala macam, saya lewat jaringan bawah tanah lah. Ini nomor telepon ini lokasi ada di mana? Bisa nebak ada di mana? Kira-kira bukan Jakarta, bukan luar negeri. Hah? Makassar. Agak dekat Makassar. Papua salah, posisinya di Sulawesi Utara sih. Makanya gue curiga banget nih, kenapa orang-orang sana bisa kayak gitu ya, gue nggak tahu lah. Pokoknya Sulawesi sebelah sana, jadi konsentrasi besarnya ada di sana. Salah satunya, beres ya, udah kebayang. Oke, sekarang saya, lu serius banget sih ngeliat gue. Saya stres. Oke, sekarang saya kasih lihat yang real, yang kemungkinan Anda akan dapat. Oke, nggak usah jauh-jauh lah kita hidupnya, masuk Google aja. Judi di internet namanya apa? Slot. Apa? Slot ya. Kita cari slot ya. Enter slot. Oke. Ini websitenya bianglia.org. Bayangin ini slot 88. Websitenya namanya tasikmalayakota.go.id. Lu jangan ketawa lu, ini nasib lu ntar kayak gini, lu jangan khawatir. Ini websitenya namanya mahkamaagung.go.id. Ini websitenya namanya
perumahan.pu.go.id. Ini RSA Rumah Sakit AL Ramelan.com. Ini namanya horor loh. Go.id semua nih slot. Ini kukarkabupaten.go.id, ini ada sumbarprof.go.id, semuanya slot. SPBD ini. Kena slot. Oke. Solusinya apa? Ini saya bukan nanya sama t-shirtnya, sama yang baru-baru. Ayo, solusinya apa? Ayo, mampus lu. Kena kayak gini lu, solusinya apa nih? Mampus nggak lu? Gimana? Itu mah gua tabokin lu. Solusinya apa? Halo? Solusinya Google. Ya emang ada di Google sih pasti solusinya. Ini apa ya? Pusing kan? Pusing. Bukan device. Dia nyelipin trojan. Dan trojannya bisa generate PHP. Jadi ada trojan masuk, kemudian dia generate page PHP di situ. Dan udah gitu Google crawling kan, langsung keluar. Dan ini Go.id banyak banget loh, asli banyak banget. Dan kagak sadar, makanya gue tadi pas selamat ada gue udah, lu sadar gak sih pada? Minta maaf nih, kondisi realnya Go.id parah, kayak gini kondisi realnya, gitu. Dan ini bukan orang bodoh yang nyelipin dia, ini orang jago-jago juga deh, hati-hati. Kalau kita ngelawan hacker-hacker kayak gini, mereka bukan orang bodoh, mereka orang jago banget. Kebetulan saya pernah berinteraksi sama salah satu alumni mereka yang sudah insaf. Jujur, mereka duitnya kenceng, gede, lu butuh apa dikasih. Lu butuh rumah dikasih, butuh mobil dikasih. Jadi semua materi dikasih asal lu ngerjain ini dengan baik. Karena mereka duitnya kenceng. Dan dia nipuin orang supaya setor duit buat judi kan ke bandar. Emang terus orang-orang dapat duit? Ya kagak lah. Duitnya diambil buat bandar doang. Ini yang para penjudi-penjudi mah gigit jari semua. Nah, sekarang kondisinya udah kayak gini nih. Terus solusi lu apa? Gitu Pak Gandrung. Posisi horor ini sebenarnya. Saya sih udah ada di lapangan banget, jadi saya tahu horornya seperti apa. Udah nggak kebayang solusinya. Nih, gue kasih tahu ceritanya ya. Sebagian besar dari kita, ini teman-teman IT lah, teman-teman IT di KL segala macam, solusinya adalah ngedelete si PHP, file PHP yang di-generate tadi. Saya udah bilang, ya kalau dia generate sesuatu pasti ada sumbernya dong. Nah, mereka hacker jago-jago banget, sumbernya mereka bisa sembunyiin. Jadi dia file yang mengenerate-nya nyarinya setengah mati, susah. Harus jago untuk jadi sysadmin server. Harus jago sysadmin server dan harus bisa nyari. Bisa find file executable yang nggak normal. Harus jago nyarinya, gitu ya. Dan kemudian juga harus kita bisa jago lihat log buat melihat bagaimana makhluk itu bisa masuk. Oke. Cuman solusi kebanyakan orang adalah, ini muncul page ini delete, dan itu munculnya emang munculnya cuma sekali, kagak. Lu delete berapa menit kemudian muncul lagi, muncul orang bajingannya masih di dalam, gitu kan? Jadi kesalahan fatal dari sebagian besar admin adalah membersihkan akibat, tapi tidak menemukan sebab. Itu yang paling fatal. Dan mindsetnya bukan mindset forensik, mindsetnya adalah mindset sysadmin. Itu fatal banget akibatnya. Akibatnya apa? Si hacker yang naruh ini kan monitor dong bahwa trojannya dia diobok-obok di sebelah sana. Yang dilakukan apa sama mereka? Di-delete tuh mesin, rm-rf/, habis mesin. Jadi hati-hati main kayak gituan. Jadi sebenarnya, nah udah kebayang ya. Ini PR buat t-shirt. Gue paling demen dong, masuk PR-nya real banget ini. Jangan khawatir, serangan ini gede banget dan mereka akan berusaha masuk, apalagi Peruri sumber uang kan ya.
sumber yang nyetak uang maksudnya. Ya, jangan nyetak duit kan. Ini serangan ini tinggi banget, makanya nasibnya Pak Halim dan teman-teman ini kayaknya. Tapi gue masih senang sih ngelihatnya. Cuma Pak Halim kurus, yang lain kayaknya agak gemuk. Kayaknya hidupnya paling sengsara dia. Oke. Nah, karena waktu saya singkat, saya ceritain aja. Kita akhirnya lagi bikin buku sih. Tapi ini buku pegangan ini lagi dibikin bukunya. Belum selesai. Buku pegangan penanganan insiden saber, lumayan lengkap sih. Ini rada susah bacanya. Kalau mau baca lebih enak, saya sarannya masuk ke wikinya saya, onocenter.org/wiki. Di sini masuk ke keamanan jaringan. Ini icip-icip doang ya. Ini karena kejadian-kejadian itu sering banget, akhirnya, dan salah satu kebiasaan saya adalah saya selalu nyatet. Jadi kalau ada apa-apa saya catat, dan catatannya di wiki. Jadi Anda semua bisa, tapi wikinya Ono ya, soalnya kalau di Wikipedia di-delete soalnya sama moderatornya, parah, galak-galak moderatornya, lebih galak daripada Ono. Udah gitu, saya bisa masuk sini misalnya 20 Linux server hardware security, ini adalah PR yang harus dikerjain sih. Oke, contoh ya, saya bacain cepat aja ya. Komunikasi data semua di-encrypt misalnya, tapi ini di level admin, belum di level programmer. Programmer PHP kan harus di beef up lagi, harus dikuatin lagi ya. Terus minimalkan software aplikasi, satu layanan per VM, kayak gitu. Jadi yang dicampurin, layanan segala macam. Jadi panjang ceritanya. Tapi di bagian bawah sini, kalau nggak salah, nah ini mulai mematikan binary SUD GID yang tidak diinginkan, cari file. Ini udah cari file nih, find file. Ini yang dipakai sebenarnya buat nyari sumbernya si slot tadi. Nah ini dipakai. Jadi catatannya ada. Ini akan masuk ke buku, nanti bukunya bisa dibeli ya di Gramedia. Nggak ketang. Ntar ada dalam bentuk wiki juga, tenang aja. Kalau mau beli alhamdulillah banget. Tapi kita nulisnya barengan sih. Saya punya kebiasaan, saya nulis barengan sama teman-teman ini. Kebetulan saya sama Dinas Kominfo di Tangerang Selatan, jadi kita nulis barengan karena mereka yang kayak korban. Jadi saya jadi kayak peneliti. Ini anak-anak ya. Saya udah ngerti sih sebenarnya, cuman ini anak-anak yang pertama kali dikerjain apa? Oh ternyata mindsetnya adalah bersihin akibat. Ya ilaha illallah, sumbernya kagak dibersihin. Ya bagus lah, sumbernya ada terus kan? Hancur aja sistemnya. Dan itu dia korbannya 3 server. Hancur, di-delete sama hacker. Mampus nggak lu? Udah gitu, yang seru lagi backup data. Backup datanya biasanya mereka kadang-kadang pakai doa. Mudah-mudahan gua backup gitu kan. Serem. Aduh, kalau udah di lapangan banget mah serem aja. Soalnya ini masalah attitude, masalah orang banget, masalah disiplin. Karena lu nggak ngerasain. Kalau udah kena kayak gini baru lu ngerasain bahwa lu harus backup data, lu harus ini. Itu ngerasain banget kalau udah ngerasain sakitnya. Kalau Anda masih belum diserang abis, masih santai aja, alah santai lah. Kita Pak Gandrung sudah ngasih anggaran gede buat beli alat yang bagus-bagus, oh tenang aja, peruri aman, bagus. Sering-sering aja kayak gitu. Gitu ya. Beres ya, udah kebayang nih, ini matanya ngelihatnya kayak sampai sini ini waktu gue udah berapa menit lagi ya? Hah? 10 menit? 20 menit lagi? Oke, ini masih banyak sebenarnya, tapi saya pengen ada pertanyaan nggak? Ada komentar pertanyaan? Biar lebih seru ceritanya, terutama dari yang baru-baru. Ini sorry, yang baru-baru ini S1, S2, S1. Ini baru udah pernah ikut yang digital talentnya di Kominfo atau gimana? Atau langsung aja daftar ke Peruri atau gimana sih? Apa bersama? Oh lewat BUMN. Oh oke. Tapi belum pernah ikut digital talentnya Kominfo ya? Ada yang udah, ada yang belum?
Oh belum, yang digital talent itu belum. Oh berarti ini lewat kementerian masuk. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ada komentar, pertanyaan? Belum, belum ada. Ya. Pak, mungkin dengan yang di atas sih Pak. Nah, berarti salah satu yang ekonominya kan. Nah kan untuk sekarang tuh kalau kita main VM ya Pak, apalagi kalau PHP kan pakai Ubuntu, apakah emang propernya itu kan sempat baca juga kalau misalnya VM itu atau Docker bisa rootless gitu Pak, itu prefernya rootless atau emang pakai root access gitu Pak? Ini Docker. Buat PHP Pak, Docker buat PHP. Ini jawab jujur nggak sih? jujur aja Pak. Jujur ngeri soalnya. Kalau jujur, kita yang main security beneran, kita berusaha ninggalin PHP. sumber asal muasal yang menyebalkannya PHP sebenarnya. Jadi kita ninggalin PHP, tapi jadi berat ya buat Anda semua. Soalnya mungkin udah biasa dengan PHP sih ya. Udah pakai framework CI apa segala macam. Kita yang main di security banget dan nggak mau dihajar, kita biasanya makanya Python buat webnya. Jadi webnya kita pakai Python, bukan pakai PHP. Itu susah dibabat habisnya. Diserangnya susah. Kalau mau ini kisah benernya ada temen nih, gue kasih lihat lah makhluknya nih. Andri Johandri, ini jago nih orang satu. Cuman dia lagi diblokir sama bank. Nih makhluknya, nih orangnya gelo. Jadi website yang dia bikin selalu Python. Terus dipakai sama teman-teman Kemhan, pakai Python. Terus teman saya, nih ada dua sisi kan. Ini developernya, teman saya si Gildas, Deograd. Oke. Ini Gildas. Enak ya sambil cerita ngasih lihat nih orangnya. Hah? Iya, saya gemuk, salah. Gildas ini dia nyerang. Dia diminta sama teman-teman Kemhan, tolong websitenya Kemhan diserang. Semuanya habis kecuali punya Andri Johandri. Nggak bisa. Gitu. Karena yang lain semua PHP. Si Andri Johandri Python sendiri nggak bisa dihajar, nggak bisa dirusak sama Gildas. Yang lain habis, take down, buang, habis. Jadi kalau ngomong belak-belakan terus terang aja, saya akan ninggalin PHP sih sebenarnya. Jadi mulai belajar Django segala macam itulah. Oke, Python. Bukunya ada ya tadi ya, adalah bisa di copy. Jadi buat teman-teman diklat mungkin kalau mau kirim hard disk, silahkan di copy. Nah biar teman-teman yang ini semua pada akses, baca. Syukur-syukur yang ada di kepala saya gini, jujur sih. Republik ini kan butuh contoh ya, butuh contoh supaya CISET yang bagus seperti apa, jaringan yang aman seperti apa, apalagi ini namanya peruri, harus aman banget kan. Jadi semua KL, provinsi, kabupaten, kota segala macam pasti cari panutan sih. Kalau di sini bisa mengadopsi teknologi yang benar bagus dan kita bisa mandiri, semua pengen belajar ke peruri. Gitu. Jadi peruri langsung naik ke atas. Gitu, cocok kan? Ini kebetulan nggak ada BSSN, jadi gue ngomongnya lebih enak. Kalau ada BSSN, gue harus BSSN gitu. Cuman BSSN pusing kepala dia. Iya, orangnya lusinan harus ngontrol berapa ratus KL kan, pusing dia. Si Ibu Intan dan teman-temannya pusing kepala dia. Gitu. Udah kebayang ya? Sorry, minta maaf, saya mah nggak terlalu PHP jadi. Kebetulan di sini udah, kalau dari kita tuh udah banyak yang nggak pakai PHP sih Pak. Alhamdulillah. Saya belum nyoba Python, Ya. belum semua. Tapi paling stacknya beda-beda aja. Pakai Go, ada pakai Java gitu. Ya. Cobain aja. Cuman kalau nyoba gini deh, kita coba. Ini kan namanya juga proses belajar ya. Cobain aja. Terus yang ahli-ahli neraka di sini suruh pentes, suruh nyerang. Yang mana yang bisa dihajar habis gitu. Kalau PHP kemungkinan bakal diajar habisnya lebih gampang. Cuman kalau yang lain lebih susah diajar habisnya. Oh iya Pak, sama ini di wiki-nya Pak Ono ada nggak buat apa best practice-nya buat ngamanin apa dari sisi coding ya? Dari sisi coding Pak, bukan dari sisi game.
Saya teh bukan programmer, masalahnya saya lebih ke admin jaringan. Jadi kalau yang itunya belum nggak terlalu saya tulis. Cuman kalau mau, jadi tekniknya kepaksa, lu lihat perusahaan gue, gitu. Kan lebih ke DevOpsSec ya, DevOpsSec. Jadi development, operation sama security yang jadi satu, yang cycle-nya kayak gitu ya. Jadi sarannya sih copy buku ini. Sorry salah. Masuk ke sini. Books, saya masuk ke programming. Gua copy nggak ya programming? Ya, programmingnya nggak di copy, ada di rumah. Jadi di rumah ini cuma 500 giga yang saya bawa. Kalau di rumah totalnya 12 tera sih, belum termasuk bokep ya. Ini masih yang ahli surga dong. Jadi di situ ada DevOps. Nanti kita cari yang DevOpsSec-nya seperti apa. Jadi di situ ada supaya lebih sec-nya pakai C ya, bukan X ya. Pakai C. Jadi itu ada caranya gimana biar aman. Jadi kepaksa baca. Cuman kalau boleh saran gini deh. Karena kelemahan saya, karena saya bukan programmer ya, background saya kan teknik elektro. Teknik elektro lebih ke admin akhirnya saya. Karena Anda yang punya background programmer dan nggak banyak programmer di Indonesia yang ngerti kayak ginian, tolong kalau kerjaan-kerjaan kayak ini tolong di-share supaya yang lain jadi belajar gitu. Soalnya kalau enggak kasihan deh yang lain. Dan mindsetnya itu loh, aku pusing kepala ngeliat mindsetnya, cara berpikirnya parah banget. Udah beres ya? Ya minta maaf bagian programmer saya kurang. Yang cewek nggak mau nanya, soalnya saya senang sama cewek loh. Oh sebelah sini, sebelah sana. Mana yang tadi ngomong? Oh sana ya, siap. Pak mau cerita dikit ya sekalian Pak. Kan kalau misalnya sebelum aplikasi launching itu kita ngelakuin VA atau pentest ya Pak. Yeah. Terus dan ketika running juga misalnya ada update atau apa gitu, itu kan pasti di VA lagi atau di pentest kembali kan Pak. Yeah. Nah tujuannya itu kan untuk menutupi lubang-lubang yang ada setelah ada update, atau kan teknologi berjalannya sangat pesat ya Pak. Yeah. Terus bagaimana sih kita memberikan awareness bahwa aplikasi itu tuh harus dipentes lagi, sedangkan ketika dipentes itu kan ada resiko bahwa aplikasi itu dapat error atau dapat rusak dan lain sebagainya. Nah sedangkan rating tuh tinggi ya Pak, bisa membobolnya, tapi jarang ada orang yang bisa membenarkannya, blue teamnya itu Pak. Tadi yang Bapak bilang aja dari 1.200 itu yang bisa cuma 19 orang. Yeah. Setelah kita pentest, bisnis proses tetap jalan kan Pak. Kalau misalnya aplikasi itu down, berabe. Nah itu bagaimana Pak caranya agar meyakinkan itu tuh harus dipentest sebenarnya Pak, agar tidak resikonya lebih besar lagi. Ini persis sama kejadiannya sama yang tadi slot tadi. Jadi kecenderungan anak-anak admin pasti mikirnya gini, gue nggak mau sistem gue down dong. Kalau admin pasti mikir gitu. Jadi kita akan cenderung mainannya bikin kopinya kita pentest di situ. Diajar di copy sih, jangan di ininya langsung. Kalau down teriak tuh admin langsung. Direktur juga teriak, lu gila lu, server gua mati, teriak tuh. Jadi emang jangan di situ. Jadi kita selalu bikin kopinya dan itu yang diajar di situ. Sesederhana itu sih tekniknya. Soalnya admin sana juga pada teriaknya gitu, no. Cuma nanti teriaknya masalahnya beda. Biasanya gini, mungkin kalau Peruri nggak ada masalah itu ya. Kalau kita punya masalah, berarti kita harus nyediain storage gede-gedean dong ya. Kita nggak ada anggarannya Pak. Ya udah, terserah lu mau selamat apa kagak, gitu aja sih akhirnya. Jadi konsekuensi yang terjadi adalah storage. Sama bikin VM yang buat kopiannya tadi ya, dan kita hajar di situ. Jadi teman-teman yang melakukan kan nanti siklusnya kan dev, op, sec, jadi satu itu ya, siklus kayak gitulah, siklus gitu ya. Nah, jadi proses pentest segala macamnya di kopian, beres ya, gitu. Sesederhana itu sih. Cuman kalau bisa tolong didokumentasi. Jangan lupa dokumentasi. Jadi kadang-kadang sepertiga kerjaan kita dokumentasi, dan itu seringkali kita lupain. Pokoknya ini ciri khas orang admin ya sama programmer. Pokoknya kerjaan gue beres kan, dia lupain dokumentasi. Padahal nyawanya, saya pribadi saya udah 2/3 kerjaan hidup saya dokumentasi.
sepertiga saya kerja, 2/3-nya dokumentasi. Soalnya saya hidup dari nyebarin ilmu ke orang, karena saya guru dan dosen ya, saya lebih nyebarin ilmu aja, makanya saya lebih dokumentasi. Kalau Anda jadi admin, jadi programmer, tolong sepertiga waktu alokasiin buat dokumentasi. Ini buat pimpinan juga sih, tolonglah anak-anak yang dokumentasi dikasih uang lelah, dikasih ini combro apa, Pak Halim siap. Beres ya, sip. Mas sebelahnya, ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan case di lapangan, lebih banyak serangan dimulai dari kelemahan infrastruktur network atau dari segi kelemahan aplikasi. Oke. Yang kedua, apakah ada case terkait tracking kasus penanganan cyber dan konsekuensi hukum bagi pelaku? Terima kasih. Tracking penanganan cyber sama konsekuensi hukum bagi pelaku. Oke. Kalau gitu saya yang punya datanya BSSN sebenarnya. Saya harus mikir kalau yang itu, soalnya gue kerjanya rada ngaco di bagian yang itu. Oke, tapi harus mikir dulu bentar ya. Sekarang apakah kelemahannya dari infrastruktur atau dari aplikasi? Jujur, kelemahannya sebagian besar dari user. Bukan infrastruktur, bukan aplikasi. Jadi rata-rata infrastrukturnya, terutama infrastruktur direktur udah ngasih alokasi anggaran gede, firewallnya bagus, apanya bagus, bandwidthnya kenceng, alat-alatnya baru segala macam, oke infrastrukturnya. Udah gitu programmernya bagus-bagus segala macam, oke, relatif oke. Usernya yang diserang. Jadi harus ngerti mindset penyerang, attacker. Penyerang itu akan menyerang titik yang paling lemah. Titik paling lemah dari suatu siklus, usernya. Karena usernya paling gampang diserang. Makanya serangan yang banyak terjadi adalah nipu sih sebenarnya. Cuman sebagian besar institusi, bank segala macam, kebanyakan user jadi korban aja, salah lu sendiri, lu kagak hati-hati ya ketipu, ya udah nasib lu aja jelek, gitu. Kasian lo, asli, kasian lo itu. Coba aja cek ke orang-orang. Tetangga saya depan rumah nih, nggak usah disebut banknya, hilang 15 juta. Sepupu istri saya, petani di Padang Panjang, hilang 4 juta dari bank. Nggak bisa komplit, udah duitnya hilang. Gila, dan itu banknya lenggang kangkung aja gitu. Itu, istri saya juga kena kan, banknya nggak bisa, banknya udah ngomongnya simpel aja. Lah ini kan udah ditransfer, yang bisa balikin menurut aturan undang-undang di bank itu yang bisa balikin adalah si orang yang nerima duit. Bank nggak bisa balikin, nanti kena pidana di banknya. Gitu. Jadi saya sih berterima kasih ada Cisert, pasti infrastruktur bagus, ini bagus. Tapi tolong Cisertnya bantu user juga deh, soalnya usernya yang bakal parah banget. Gitu, beres ya. Pasti jawabannya di luar ekspektasi. Gue tahu, soalnya pertanyaannya ngarahin banget. Jawabannya beda banget. Demen gue. Oke, ada ya, siap. Silakan. Mikrofon. Gue paling demen bagian yang ini ya. Temen kenapa yang nanya cowok semua, yang ceweknya nggak ada? Oke Pak, di cewek dulu. Nggak apa-apa. Selamat siang Pak Ono. Nama saya Hans, ingin bertanya. Baru-baru ini kan ada kasus salah satu bank di Indonesia yang kena ransomware. Kalau misalnya nih, amit-amit nih, ini sebenarnya Pak, kalau misalnya kena, saran dari Pak Ono, sebaiknya langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan sebagai sesudah kena, sebelum kena nih? Sesudah kena sih kalau kita itu, misalnya itu sih, bisa nggak Pak kira-kira? Karena kan kita kan nggak tahu ya, mungkin lagi apa saja gitu kan, itu segala macam. Terima kasih Pak. Saya langkah yang gedenya yang sebelumnya sih sebenarnya. Tapi kan pertanyaannya sesudah ya. Sebelum dan sesudah boleh Pak. Selama kan. Terima kasih. Ini kalau yang sesudah kena, yang kena ransomware banyak sih sebetulnya sebelum bank ini banyak yang kena ransomware. Jadi kasusnya itu saya berapa tahun yang lalu ya? Ransomware kan mulai muncul sekitar 4-5 tahun yang lalu lah ya. Waktu itu ada teman-teman bikin webinar, waktu sebelum COVID berarti webinarnya masih offline.
Itu rata-rata yang kena orang finance dan orang yang pembukuan kena langsung filenya ke encrypt. Cuman karena ini bukan bank, nggak di blow up, jadi nggak muncul sampai gede banget. Jadi selama ini bukan bank, kayaknya rada aman Republik ini, padahal udah sering kena. Nah, kasusnya kalau udah kena, terus kedepannya ngapain? Apa yang harus dikerjakan? Kalau yang dilakukan sama bank kemarin adalah objektifnya, ini gue ngomong jujur nggak ya? Hah? Jujur rada-rada ngeri-ngeri sedap gitu soalnya. Ini jujur ya, objektifnya adalah membungkam informasi supaya nggak ada rush. Jadi bukan urusan ngebersihin ransomware-nya, bukan sih sebenarnya. Lebih nutup, jebret. Coba perhatiin pas kejadian beritanya berapa lama? Nggak lama kan? Udah gitu hilang semua kan? Iya, supaya nggak rush. Kalau ada rush, banknya kolaps. Dan ini terutama urusannya trust. Dan ini juga sebenarnya terjadi di kementerian lembaga sama aja. Pasti objektif paling gedenya adalah nutup semua informasi supaya kepercayaan nggak sampai jatuh banget. Jadi mainannya bukan IT sih sebenarnya, nutup informasi dibungkam semuanya. Terus baru kita mulai main di dalam orang IT-nya supaya menyelamatkan data segala macam. Nah, bagian menyelamatkan data seru kan? Pilihannya ada beberapa ya, backup data atau bayar ke si hackernya. Pertanyaannya, bayar hacker solusi nggak? Nggak solusi. Kita tahu semua, lu bayar hacker sama aja bohong. Belum tentu, kita kemungkinan besar juga nggak akan dapat key-nya. Jadi bayar hacker, kan kita juga nggak tahu emang dia hacker atau bukan, kan nggak tahu juga ya. Jadi itu belum tentu solusi. Jadi solusinya adalah backup data. Yang seru adalah kemarin di salah satu KL, nih KL ya, saya nanyanya sederhana aja, data lu backup kagak? Ini belum kejadian, ini lagi acara kayak gini lah sama. Data lu backup kagak? Backup apa? Oke. Backupnya ada tahap-tahapnya enggak? Kan ada backup harian, ada backup mingguan, apa segala macam ya? Ada. Sekarang gua nanya, lu cek nggak ada ransomware di backupnya? Gimana cara ngeceknya? Kagak bisa dicek. Jadi ransomware itu encrypt. Lu tahu aja file encrypt emang bisa dibaca. File encrypt itu tidak bisa dibaca. Konsekuensinya antivirus, cara kerjanya antivirus itu kan dia melihat tabel ya. Kayak yang namanya database virus kan bentuknya tabel. Kalau ada bit kayak gini, ini virus apa? Bit kayak gini terus. Yang namanya enkripsi, bitnya kan random. Namanya juga file encrypt, random. Lu nggak bisa bikin tabel, mampus lu bagian itu. Jadi gua nanya, oke, backup. Mudah-mudahan Anda juga semua ini pasti backup sih jalan. Pertanyaan selanjutnya, backup lu cek ransomware kagak? Mati bagian yang itu. Karena itu bagian dari penelitian. Jadi sekarang itu bagian penelitian dan kita mainnya machine learning, pakai AI buat ngecek apakah ini filenya normal apa kagak. Kita udah nggak bisa pakai antivirus biasa soalnya. Jadi kita main machine learning. Ini bagian dari riset S2 S3 sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya di Peruri bisa melakukan penelitian ini anak-anak ini bisa S2 S3 nih Pak Halim. Jadi pinter-pinter, jadi dosen yang baik mudah-mudahan. Kebayang ya? Kalau sesudah kita ngandalin backup sih. Jadi solusinya ransomware adalah backup sih sebenarnya. Terus ya. Nah, sebelum kejadian kayak gini, nah kita perlu bikin banyak banyak kegiatan. Nah, ntar. Nggak keluarnya di gua doang nih sekarang. Oke. Jadi kemarin saya diajakin sama ini nih Bappenas sama DPR, gara-gara itu pada panik gitu. DPR sama Bappenas manggilin biang-biang kerok cybersecurity-nya Republik Indonesia, dipanggilin semua. Yang mereka rata-rata bentuknya ngomong doang. Saya kan kurang ajar orangnya. Jadi saya bikin aja kayak mereka cari roadmap cyber security. Mereka cari roadmap Indonesia sebaiknya arahnya kemana? Ini lebih ke sertifikasi.
dari sisi SDM. Ini saya nyolong lah, ini ada websitenya pauljeremy.com. Ntar Anda bisa lihat dah. Lu bayangin orangnya harus punya sertifikasi. Lu akses aja Pak di website saya, ntar kelihatan. Oke, beres ya. Nih, nah yang seru adalah bagian bawah sini. Bagian bawah, ini ada roadmap nih. Nah, mampus lu. Jadi yang perlu dikerjakan ini adalah ini segini banyak. Evaluasi sama risk analysis, kemudian regulasi kebijakan. Ini Pak Bapak-bapak pimpinan mau udah pasti. Nah, yang bagian SDM kesadaran sama pendidikan perlu banget, terutama di level user sama karyawan ya. Kalau orang-orang IT, orang CISET mah udah pasti aware lah. Tapi yang karyawan kan seru nih urusannya karena bolongnya di sebelah sana, terus kerjasama sama kolaborasi sama KL-KL yang lain sama CISET yang lain, dan itu akan menaikkan rating si CISET peruri dari 3,5 ke atas. Biasanya bolongnya di kerjasama sih, gitu. Jadi ini akan naik rating, kemudian infrastruktur teknologi kemudian di sini oke. Nah ini kita harus bikin rencana tanggap darurat sebelum kejadian. Nih makanya tadi kan saya tadi iseng banget kan nanya, nih kalau kejadian ini terus apa solusinya? Lu pada langsung plong-plong bengong gitu kan, solusinya apa? Karena itu harus dibikin dari awal. Ini kejadiannya yang kejadian di institusi itu sebelumnya, sebulan sebelum kejadian mereka trial 3 bank. Kalau ada kejadian ini terus SOP-nya gimana? Nggak punya SOP. Buat nanganin itu nggak ada SOP-nya, dan mereka nggak tahu harus ngapain, asli nggak tahu. Ini waktu kita ketemuan sama Bapak Enas segala macem, langsung ketahuan kagak punya SOP buat kalau kejadian itu. Jadi itu harus dirancang dari awal, harus lapor kemana, terus SOC-nya siapa, yang kontrol komando, command center-nya siapa, segala macam. Itu harus langsung gerak semua, harus langsung, dan itu kita harus sering latihan loh itu. Jadi minta maaf Pak Halim, PR-nya gede loh Pak Halim. Insya Allah tambah kurus. Kayaknya gue kalau ngurusin badan harus ngambil posisi kayak Pak Halim. Badan gue, ini kayaknya hidup gue terlalu enak kayaknya, parah. Terus penelitian sama inovasi. Ini terutama ini akan fatal untuk industri strategis. Tadi peruri kan strategis vital. Lu bayangin suatu yang strategis vital dimasukin vendor asing, mampus nggak lu? Ini bukan rahasia ya Pak. Kalau peruri mungkin nggak, yang mudah-mudahan tidak sefatal itu. Lu bayangin Mabes TNI beli barang dari asing. Lu yakin nggak nih barang bersih? Yakin nggak di dalam barang ini nggak dimasukin apa-apa? Jangan khawatir, dimasukin. Kita ngelihat sendiri, parah loh, ngeri. Waktu itu di Mabesan, Angkatan Darat, beli laptop harddisknya ada berapa? 1. Oke. Kita kan merah putih ya, bikin sistem operasi sendiri, merah putih, dasarnya Linux, gampang kan bikin Linux kan? Kita format nih laptop, jebret, pas kita format, kok harddisknya ada 2? Mampus nggak lu? Harddisknya ada 2, udah bongkar dong. Mana harddisknya? Cuma 1. Ketemu ada kayak chip, kayak flash disk gitu, ditaruh di bawahnya baterai yang bulat itu, CMOS di situ. Jadi kalau saya sudah pada industri strategis, saya tidak percaya vendor asing. Sebetulnya saya akan berusaha bikin semuanya sendiri. Kalau udah bikin sendiri kita lebih aman. Jadi ini tantangan buat anak-anak muda ini, buat inovasi sama penelitian. Tugas CISET salah satunya lagi adalah memantau evaluasi, dan kalau bisa ini dibikin otomatis semua supaya manusia lebih sedikit yang diperluin. Ini kan baru gedenya, nah tinggal lu masukin aja satu-satu. Misalnya evaluasi penilaian risiko. Kalau kita klik, ada lagi. Nanti itu banyak lah. Nanti diklik lagi sampai ke detail tekniknya kayak gimana. Ini lagi digodok sama Bapak Enas sama DPR. Mereka udah mulai panik juga.
Kalau udah panik baru, oh berarti kita tidak hanya harus alokasi anggaran ya, kagak lah. Yang paling gede mah manusia. Udah gitu kita ngomongnya, wah kita punya bonus demografi. Iya, bonus demografi. Masuk ke SD 6 juta, output jadi sarjana 600.000, 90% beban negara tuh. 10% jadi sarjana. Nah, itu bukan bonus namanya, bencana demografi namanya. Oke, gue udah kelamaan nih kayaknya. Waktu habis ya, ini udah pegang mikrofon terus soalnya. Mau bertanya, Pak. Oh bertanya, oke. Gue pikir udah mau ngasih tahu ya. Waktu habis, ya silakan. Izin Pak, terkait sistem administrator. Nah, kita tahu sekarang bahwa perkembangan sistem operasi Linux itu kan berkembang pesat, Pak. Ya. Ada yang kelas enterprise dan ada Ya. yang kelas open source ya, Pak, seperti Ubuntu dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaan saya ini sebenarnya memiliki dua anak, Pak. Ya. Yang pertama adalah contoh Linux seperti apa yang harus diterapkan dalam seksi infrastruktur dalam Pertanyaannya udah pertanyaan ini rasis dan agama ini. dalam Bahaya. melakukan Ini saya jawabannya nggak akan objektif ya. Saya sangat subjektif ya. siapa Ya udah. dalam sistem informasi. Yang kedua, apakah lebih penting SDM yang memahami tentang sistem administrator atau resource alat yang banyak tapi SDM-nya sedikit, Pak? Terima kasih, Pak. Alat banyak, SDM-nya sedikit. Kalau SDM-nya pintar bisa gitu sih. Jujur ya, kalau SDM-nya pintar cenderung dia akan mengotomasi semua proses. Saya sendirian, saya pegang berapa server ya? Server yang saya pegang banyak loh. Saya sendirian. Contoh, ini tadi yang ini ya. Contoh yang ini. Ini sampai bisa 11.000 orang segala macam. Ini yang megang ini orangnya namanya Ono sendirian. Usernya belasan ribu orang loh. Sampai bikin apa sendirian. Orang nggak percaya bahwa adminnya Ono. Gitu. Kalau orangnya pintar bisa sendirian. Tapi kalau orangnya nggak pintar, kepaksa kita bikin banyak orang. Makanya proses yang paling fatal, paling strategis adalah bikin pintar si orang tadi. Mau servernya apa segala macam, bikin pintar orang tuh penting banget soalnya. Bikin pintar orang yang paling gampang, kadang-kadang nggak lewat training juga sih. Kasih kesempatan buat forum diskusi apa segala macam supaya berinteraksi sama yang lain, saling sharing, akhirnya mulai naik ke atas. Kalau kita ngelihat, kalau saya perhatiin teman-teman di Dinas Kominfo di Tangerang Selatan, caranya adalah kalau ini kan kalau Peruri sanggup buat rekrut S1 segala macam nih. Kalau di Tangerang Selatan karena levelnya Dinas Kominfo, dia bisa rekrutnya cuma SMK. Direkrut SMK, udah gitu disekolahin sampai S1. Jadi caranya gitu kita. Pokoknya bikin pintar orang lah. Udah gitu mulai sistem bisa jalan. Tapi udah gitu ada Ono di sana yang kerjanya nempelengin orang. Jadi ada yang agak nempeleng. Ini tugasnya teman-teman diklat nih. Soalnya jadi cara nempelengnya gini, Pak. Ini kejadian juga di Bank Indonesia. Ini bini gua nelpon. Yang bisa nelpon saya bini saya aja nih. Yang lain nggak bisa nelpon. Ini lagi di panggung, woi, aduh. Jadi kalau cara yang dipakai sama teman-teman Bank Indonesia caranya gini. Kalau suruh ujian kan susah ya. Jadi caranya tiap kali login dikeluarin pertanyaan. Tiap kali login ada pertanyaan, suruh jawab. Udah gitu akhirnya pimpinan dapat peta kondisi pengetahuan si SDM kita seperti apa. Soalnya pimpinan butuh tahu peta kondisi orang loh. Nah, caranya kayak gitu. Beres ya. Itu yang kira-kira urusan orang. Tadi urusannya urusan agama ya. Mending Linux yang mana? Jujur, secara umum ada dua aliran Linux gede kan ya. Ada yang bagian yang Red Hat, ada yang bagian Debian dan teman-temannya. Itu tergantung manusianya sih, kuat yang mana. Saya alirannya ke arah Debian sih. Saya aliran Debian. Soalnya Red Hat kita tergantung banget sama Red Hat. Kalau Debian kekuatan komunitasnya lebih gede. Jadi saya masuk ke Debian yang kekuatan manusianya lebih besar dan saling sharingnya lebih gede. Kalau Red Hat sangat Red Hat banget gitu loh, tergantung sama dia banget. Makanya saya nggak terlalu ke Red Hat, lebih ke Debian yang
lebih banyak pilihan. Kayak Kali Linux kan Debian, segala macam Debian, makanya kita lebih ke Debian. Gitu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sip, beres. Wah, cewek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya ada wanita yang ingin bertanya pada saya, padahal saya suka sama wanita. Tadi saya tertarik sekali, tadi Bapak 12.000 yang Lulus bisa 19. 19. Iya. Tadi berapa tadi? Pokoknya yang 2 itu. Iya. Pokoknya 2 kali. Horor emang. Nah, sebenarnya tadi ada fundamentalnya sebenarnya pertama mindset. Yang saya mau tanya tuh sebenarnya sederhana Pak. Kan tadi dokumentasi, Bapak mau habiskan 2/3 Waktu. untuk dokumentasi. Iya. Nah, kalau kita ngelihat nih proses procurement atau misalnya beli sistem, itu kan harusnya dokumentasi yang paling fokus ya. Yeah. Tapi kalau kita ngelihat di BOQ itu technical writer itu 1 padahal modulnya 20. Yeah. Nah, gimana caranya kita bisa membuat perubahan bahwa dokumentasi itu penting karena honestly kita punya banyak platform kita sering di-upgrade atau misalnya kita banyak change request, tapi itu dokumentasinya adalah pada saat selesai pertama kali itu BAST yang pertama. Iya, udah gitu nggak ada 2, lagi. 3, 4, 5, 6 itu enggak. Udah ngikutin yang pertama aja udah jadi referensi. Jadi pada saat ada insiden pasti kita kan melihatnya dokumentasi. Iya. Orang-orangnya nggak ada. Kalau kita nggak mau tergantung sama orang, artinya kan kita tergantung sama dokumentasi. Nah, kalau dari sisi Inkindo atau misalnya proses procurement yang common terjadi, itu dokumentasi itu dianggap nggak penting, jadi itu selalu dicoret-coretin. Oh nih kemahalan nih secara BOQ, mungkin kita bisa bikin standar nanti diperuri. Saya kemarin udah realize bahwa nanti pada saat kita mau bikin sesuatu itu setengahnya, misalnya modulnya 11, berarti technical writer-nya 22, karena saya nggak percaya satu modul bisa ditulis sama 1 orang, minimal 2 orang yang dia benar-benar dedicated untuk dokumentasi. Insight-nya gimana ya Pak untuk bagaimana Nih orang mau nulis? Saya boleh ngomong jujur nggak sih di sini? Nah, jujur Pak, harus Pak. Karena real problem Pak saya Pak. Iya, jujur. Nyari orang yang bisa nulis susah. Nah, itu. Lebih susah daripada orang yang bisa coding. Iya, sumpah. Dan ini kejadian sama dosen saya semua di kampus. Ini nulis paper, jurnal. Ini kemarin kita bikin acara ini ya, pertandingan hacking. Ntar gue lihat mana ya. Ini kayaknya. Ini udah kita submit ke jurnal nih. Ini self-taught hackers dominate high school ini segala macam. Ini ada petanya konsentrasi hacker Indonesia di mana segala macam karena kita bikin pertandingan nasional. Ini kalau kita yang lihat yang penulisnya ada banyak nih kan, ada Prasetyo, ada Dimas sama segala macam dan mereka jago-jago nih hackernya. Ya. Oh, makasih Pak. Sorry ini bikin kacau saya di sini. Ini jujur, yang nulis ono, yang lain nggak bisa nulis sih. Jadi kalau ibu bilang 22 penulis, dapetin 22-nya aja susah. Jadi mereka ini kejadiannya adalah orang-orang tukang coding segala macam, mereka punya insight tentang programnya segala macam. Kalau mereka disuruh nulis susah, kasihan, karena mereka udah ngoding apa segala macam, admin udah ngerjain sistem segala macam udah susah. Jadi harus ada yang dampingin. Jadi ada orang yang mintain data ke orang-orang ini dan dia yang harus nulis. Tapi orang ini susah nyarinya. Orang ini kalau di sini kasusnya Ono bisa nulis karena Ono hidupnya sebagai penulis dari dulu. Kenapa Ono bisa hidup sebagai penulis? Soalnya simpel. Karena tahun 2000 saya mengundurkan diri dari dosen ITB. Karena saya pengen bikin pinter bangsa Indonesia dalam bentuk tulisan. Saya nulis buku, bikin artikel segala macam. Akibatnya Ono nulisnya dahsyat. Karena pada saat Ono tidak nulis, Ono nggak punya uang, nggak bisa makan. Jadi urusannya nyawa. Jadi Ono nulis. Nah, dapetin orang seperti Ono yang berani keluar dari PNS untuk nulis doang, taruhan, susah lu nyarinya. Jadi harus bisa dapet orang kayak gitu sih Bu. Ibu, kalau saya saran sih dicoba aja. Cuman saya nggak yakin bisa dapet bagus. Jadi bukan masalah alokasi manusia aja ya, dapetin manusianya aja susah sih Bu.
Ini sama aja sama nyari orang ngerti data science, sama susahnya. Ya udah, ini bagian dari proses lah. Republik ini kondisinya butuh bantuan banget sih sebenarnya. Nggak bisa jawab, minta maaf ya Bu ya, nggak bisa jawab yang menggembirakan. Karena udah di lapangan banget, gue tahu masalahnya kayak gimana. Ya gitulah Bu. Ya kita, tapi gini dah. Kalau teman-teman pengen nulis, saya bersedia membimbing Anda lewat email ya. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Kita tektokan, nanti saya bimbing jadi bisa jadi tulisan. Dan gampang sih nulis sih sebenarnya. Kalau udah tahu caranya sih gampang banget sih sebenarnya nulis. Yang jadi masalah besar adalah kita tidak bisa mengekspresikan dalam bentuk tulisan. Itu kebanyakan kita mengekspresikan dalam bentuk PowerPoint sama slide. Suruh nulis mabok. Yang jago nulis biasanya ini orang-orang BPKP, BPK jago nulis itu. Asli. Itu yang itu jago nulis itu. Tapi dia suruh presentasi nggak bisa juga. Gitu deh. Mungkin bisa cari dari orang-orang yang seperti ini. Cuman mereka kan nggak nguasain ini ya, nggak nguasain konten benernya. Yang nguasain konten benernya kan programmer sini atau admin. Jadi harus jago ngawin-ngawinin sih. Gitu Bu, punten. Pak. Iya, masalah banget. Kalau kita bisa menyelesaikan, tapi ini masalahnya bukan di perwuris sih. Kalau saya cenderung masalahnya di dunia pendidikan ini sih. Karena memang siswa segala macam tidak terlalu diajar buat berekspresi dalam bentuk tulisan segala macam sih. Ya udahlah, pelan-pelan lah Bu. Yang penting kita udah mulai tahu kan, oh kita punya masalah di sini. Nah di bagian diklat juga kalau bisa mulai, oh oke, kita butuh ini gitu. Beres ya. Terima kasih banyak. Sebelum terlalu jauh saya ini dulu ya, email saya apa segala macam mudah-mudahan bisa dicatat. Bentar. Oke, email saya ono@indo.net.id sama ono@itts.ac.id. Kalau ada apa-apa bisa pakai Twitter Ono W Purwo. Kalau pakai YouTube ada YouTube channelnya Ono Center. Jangan khawatir, Twitter sama YouTube saya 99,9% yang subscribe laki-laki. Jadi hidup saya agak susah sebetulnya, tidak menarik lah. Oke, terima kasih banyak. Bila itu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada panitia. Terima kasih banyak.